yakni ajas pengganti adalah ajas yang memberi wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan pengganti bagi instansi. Kemudian terakhir adalah ajas oportunitas, di mana tercantum dalam KUHP memberi kewenangan untuk tidak menindak seseorang yang telah melanggar hukum, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sumber hukum kepolisian, yakni adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan adat kebiasaan. Fungsi, peran, dan tugas wewenang Polisi Republik Indonesia diatur di pasal 2 menyebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Inilah sebagai fungsi dari seorang polisi. Sedangkan di pasal 3-nya mengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam ayat 1-nya melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Peran kepolisian, Polisi Republik Indonesia ini mempunyai peran sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok kepolisian diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 13-nya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4. Kemudian di pasal 15 dan 16-nya menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Diskresi kepolisian didasarkan kepada kode etik kepolisian sebagaimana yang diatur di pasal 18. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi preemptif, preventif, dan represif. Di sini juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur terkait Kompolnas. Kompolnas adalah suatu lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional, berkedudukan di bawah Presiden. Dia berfungsi sebagai pengawasan, mengakomodir aspirasi masyarakat agar transparansi, akuntabilitas kepolisian negara RI dilakukan suatu lembaga independen. Selain itu, diharapkan adanya lembaga yang objektif dan konsisten dalam memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk Presiden berkenan dengan tugas kepolisian. Dalam tugas Kompolnas ini, di mana membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian, kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan pemberhentian Kapolri. Wewenang Kompolnas mengumpulkan dan menganalisis sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden berkaitan anggaran kepolisian negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia, mengemban sarana prasarana, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan mewujudkan kepolisian negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Kemudian menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Ini merupakan kewenangan dari Kompolnas. Sistem kepolisian di dunia. Dalam memahami sistem kepolisian di dunia, bentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Jadi ada 2 poin yang harus Anda pahami, bahwa dalam menjaga sistem kepolisian ini adalah menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Kalau kita membahas tentang perbandingan hukum kepolisian di dunia, melihat dan menganalisis perbandingan hukum kepolisian atau perbandingan kepolisian dipengaruhi aturan hukum terkait konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara di suatu negara, terkait administrasi, manajemen, organisasi, profesionalisme, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi di suatu negara, serta budaya masyarakat. Dalam memahami sistem kepolisian di suatu negara dan kemudian kita melakukan perbandingan, yang harus kita lihat adalah bagaimana konstitusi, bagaimana hukum yang berlaku di negara tersebut, bagaimana sistem administrasi di negara tersebut, dan bagaimana sistem kepolisiannya, serta peran dan tugas polisinya, dan juga budaya masyarakatnya. Sehingga kita paham betul memahami perbandingan hukum kepolisian yang ada di negara-negara. Dalam memahami sistem kepolisian yang ada di negara-negara ini,
kita harus melihat pada perbandingan centralized policy, fragmented system policy, kemudian decentralized system of policy. Jadi ada 3 cara melihat sistem paradigma ya, ada 3 paradigma yang berlaku dalam melihat sistem perbandingan kepolisian di berbagai negara. Kita melihatnya terkait fragmented system of policing, centralized system of policy, dan decentralized system of policing. Minggu depan kita akan membahas terkait 3 sistem ini. Sampai ketemu lagi kepada peserta MOOCs untuk pembahasan minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.